Pemirsa Intens Investigasi, heboh sekaligus menegangkan. Tampaknya dua kalimat inilah yang paling pas untuk menggambarkan kehebohan yang kini sedang terjadi. Sebuah isu yang mendadak ramai diperbincangkan oleh publik dan menyeret nama Aura Kasih, serta mengaitkannya dengan biduk rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nama Aura Kasih belakangan ini memang dikaitkan memiliki kedekatan khusus dengan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Namun, pihak Aura Kasih melalui kuasa hukumnya mengaku tak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dinilainya telah menyebarkan fitnah serta mencemarkan nama baiknya. Langkah tegas ini tak hanya memantik reaksi luas dari warganet, namun juga dari sosok ini. Sosok yang disebut-sebut dekat dan mengenal sejumlah nama dalam pusaran isu yang tengah bergulir. Lantas, bagaimana respon sosok tersebut ketika ditanya soal isu kedekatan antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih? Apa pandangannya tentang sikap Aura Kasih yang tidak terima dengan isu kedekatannya dengan Ridwan Kamil dan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum? Benarkah sosok ini mendukung penuh langkah hukum yang akan ditempuh Aura Kasih? Tak hanya itu, praktisi hukum kondang Hotman Paris pun ikut angkat bicara. Menurutnya, benarkah cocokologi ala netizen bisa berujung pidana jika terbukti mengandung unsur fitnah sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya tentang isu kedekatan Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Isu yang bermula dari maraknya aksi cocokologi ala warganet. Warganet mengaitkan berbagai potongan pernyataan lama, unggahan lama, hingga tafsir sepihak. Isu tersebut kini berbuntut panjang setelah Aura Kasih melalui kuasa hukumnya menyatakan tak terima dengan beredarnya isu tersebut dan ia siap menempuh jalur hukum untuk memproses pihak-pihak yang dinilainya telah menyebarkan fitnah serta mencemarkan nama baik dirinya. Di tengah rencana langkah hukum tersebut muncul tanggapan dari Ayu Aulia. Sosok yang selama ini dikenal publik sebagai teman Ridwan Kamil dan mengaku pernah berada dalam lingkar pertemanan dengan Lisa Mariana. Ketika ditemui oleh awak media hari ini, Ayu Aulia memberikan tanggapannya mengenai isu yang tengah ramai diperbincangkan tersebut. Lantas, seperti inilah tanggapan Ayu Aulia tentang rencana Aura Kasih yang siap melaporkan pihak-pihak penyebar isu ini. Dan juga respon Ayu Aulia memandang isu yang kini menyeret nama Ridwan Kamil, Aura Kasih, hingga sosok-sosok lain. Oh ya udah, kan itu urusan orang lain. Tanggapannya gimana? Ya bagus, menurutnya ya Kak. Ya bagus. Karena cocok logi kan. Atau nggak cocok. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris ikut menanggapi maraknya tudingan dan narasi liar yang beredar luas di media sosial tentang Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Menurut Hotman Paris, apabila informasi yang disebarkan tersebut tidak benar, mengandung unsur fitnah dan menyerang kehormatan seseorang, maka hal itu berpotensi masuk ke ranah pidana. Hal ini bisa masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat terancam hukuman pidana. Namun di sisi lain, Hotman Paris juga menegaskan, apabila informasi yang disampaikan tersebut fakta dan dapat dibuktikan secara hukum, maka situasinya menjadi berbeda. Hal ini merujuk pada surat keputusan bersama antara Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyebut bahwa pengungkapan fakta yang benar tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dugaan menyebarkan berita bohong yang menfitnah itu
kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Pasalnya sendiri itu pasal berapa Bang? Yang tadi Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak, karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. Pernyataan Hotman Paris pun sontak menjadi sorotan penting di tengah polemik publik yang masih terus berspekulasi dan mengaitkan berbagai nama tanpa dasar hukum yang jelas. Apalagi pihak Aura Kasih dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Ridwan Kamil seperti yang ditudingkan netizen. Menurut pihak Aura Kasih, seluruh kabar yang beredar tersebut dipastikan tidak benar. Saat ini mereka tengah mengumpulkan berbagai pemberitaan yang dinilai semakin menjurus ke arah fitnah. Pihak Aura Kasih pun tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum jika isu serupa terus digulirkan dan mencemarkan nama baik Aura Kasih. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Sementara itu, Aura Kasih sebelumnya tampak tengah berada di titik balik kehidupan yang lebih dewasa. Dalam sebuah kesempatan, Aura Kasih secara terbuka mengatakan bahwa fokus dan tujuan hidupnya kini telah berubah total, semata-mata hanya untuk sang buah hati. Ia tak menampik jika sosok Aura Kasih yang dulu adalah perempuan yang sangat gila kerja. Namun, ia sempat kehilangan arah hingga seringkali menghabiskan hasil keringatnya dengan berhura-hura. Oh iya dong. Pas jadi seorang ibu sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Aura yang dulu kayak gimana? Nggak jelas Mbak, kayak nggak jelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Kayak kita mau ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu. Habis liburan nggak boleh lama-lama gitu karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Di tengah panasnya isu kedekatan, fitnah, hingga ancaman proses hukum yang menyeret nama Aura Kasih dan Ridwan Kamil, muncul satu penegasan penting yang datang langsung dari Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Benarkah gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya sama sekali tidak berkaitan dengan orang ketiga? Dan bagaimana penjelasan resmi dari kuasa hukum Ridwan Kamil dan Atalia tentang alasan yang melatar belakangi proses perceraian ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Rabu 17 Desember 2025, sidang perdana gugatan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sempat digelar di Pengadilan Agama Bandung dengan agenda pemeriksaan dokumen. Namun, sebuah pemandangan tak biasa tersaji di ruang sidang.
Di ruang sidang terlihat bangku penggugat maupun tergugat tampak kosong. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memilih absen dan hanya mewakilkan kehadiran mereka melalui kuasa hukum masing-masing. Kuasa hukum Ridwan Kamil pun menjelaskan tentang agenda sidang dan menegaskan tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai kliennya. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Dari keluarga Ibu Ata yang mendorong untuk menggugat ini? Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Untuk persiapan sidang hari ini tentunya sudah kita siapkan antrian sidang lalu ya. Nomor 3 atas nama Satulia Yuliyawati ini Bu Atalia menyampaikan kepada kami pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Alasannya apa sih? Ada kegiatan kedinasan. Artinya agenda hari ini mediasi apa? Agenda hari ini sepertinya mediasi. Kalau harta gono gini itu kayaknya lebih jauh lagi ya. Kita lagi fokus dulu terkait gugat cerainya dulu. Kalau misalnya sudah itu selesai, nanti kita pikirkan lebih dalam. Cukup sekian, segitu aja. Paling siap ya. Sama Bu Ata ada yang disampaikan Bang? Ya kalau kata Bu Atalia paling saling doakan saja. Ya. Makasih ya. Sementara itu, kuasa hukum Atalia Praratya juga sempat memberikan alasan kliennya menggugat cerai sang suami Ridwan Kamil setelah 29 tahun menjadi pasangan hidup dan memberinya 2 orang anak. Kuasa hukum Atalia Praratya ternyata punya jawabannya sendiri. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Sebelumnya mohon maaf tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir harus Ibu? Mohon memahami kondisi saya kan ya. Terima kasih. Nanti ya Kak ya. Menepikan bantahan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil tentang dugaan orang ketiga dalam perceraian mereka. Sebelumnya, Lisa Mariana sempat menyebut bahwa dirinya sudah mengetahui kabar adanya wanita lain dalam biduk rumah tangga Ridwan Kamil. Seperti apa ceritanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, dikaitkannya nama penyanyi Aura Kasih dalam isu panas ini, mau tak mau memang kembali pada orang yang pertama kali membuat isu dugaan perselingkuhan ini dan berkembang jauh seperti sekarang. Siapa lagi kalau bukan Lisa Mariana?
Ketika disinggung mengenai nama Aura Kasih yang kini muncul ke permukaan, Lisa Mariana tak mau berkomentar banyak. Tetapi Lisa menegaskan bahwa selain dirinya, ada juga nama Lisa-Lisa lain yang tak ingin disebutkan namanya. Lantas, siapakah wanita tersebut? Ya kalau misalnya Aura Kasih sih emang gini ya, dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih Mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu, nah komen. Sebelumnya sih aku udah tahu. Dari apa? Mungkin dari kamu udah memantau sosmed atau? Nggak memantau, karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Oh gitu. Karena aku tuh kayak gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak aku yang disalahkan, padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya, aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan gitu. Sebelumnya, Lisa Mariana juga sempat berbicara soal alasan dirinya meminta maaf kepada Atalia Praratya. Menurutnya, ia merasa dan mengakui dirinya bersalah kepada Atalia Praratya. Meski sudah meminta maaf, Lisa juga merasa sedih ketika mendengar kabar bahwa Atalia telah menggugat cerai Ridwan Kamil. Sebenarnya gini, kalau untuk permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya, udah dari ya 1 tahun yang lalu lah gitu. Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi perlu. Karena saya akui saya salah. Aku sekarang gini loh, aku niatnya memang meminta maaf gitu. Biar hatiku juga tenang, terus ke depannya juga ya lebih apa sih Mas, kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega gitu ya. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.